Amerika punya kapal perang paling canggih, punya radar super mahal, punya satelit militer di luar angkasa, dan punya sistem pertahanan udara berlapis. Tapi sampai hari ini, tidak ada negara di dunia yang benar-benar bisa menjamin bahwa semua rudal bisa ditembak jatuh, bahkan Amerika sekalipun. Dan alasan utamanya adalah kecepatan, jumlah, dan kekacauan. Bayangkan, satu rudal hipersonik meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 5 atau setara lebih dari 5.000 km per jam. Itu artinya, bahkan lebih cepat dari peluru sniper. Radar harus mendeteksi, komputer harus menghitung arah, operator harus memutuskan, dan sistem harus menembakkan interseptor. Rudal modern sekarang tidak lagi terbang lurus seperti zaman dulu. Mereka bisa bermanuver di udara, bisa berubah arah, bisa terbang rendah mendekati permukaan laut. Bahkan beberapa dirancang khusus supaya radar telat melihat mereka. Sekarang bayangkan ada 100 rudal yang datang sekaligus. Mungkin 70 rudal murah, 20 drone pengalih perhatian, 10 rudal utama yang benar-benar mematikan. Pertahanan udara harus menentukan mana ancaman utama, mana umpan, dan mana yang harus ditembak lebih dulu. Itulah kenapa drone murah sekarang sangat berbahaya, karena mereka bisa dipakai sebagai penguras. Bayangkan pertahanan udara dipaksa menembak interseptor mahal ke drone yang bernilai jauh lebih murah. Kalau dilakukan terus-menerus, stok pertahanan bisa habis, dan ketika sistem mulai kosong, barulah rudal utama masuk. Ini sebabnya banyak analis militer mulai mengatakan, perang masa depan bukan cuma tentang kualitas senjata, tapi kemampuan membanjiri sistem lawan. Di sisi lain, Amerika memang kuat, tapi wilayah yang harus mereka lindungi sangat besar. Pangkalan militer tersebar di mana-mana, kapal perang ada di berbagai lautan, jalur perdagangan harus dijaga. Dan semua itu membutuhkan radar, satelit, kapal, dan sistem pertahanan dalam jumlah luar biasa. Rudal hipersonik membuat situasi makin rumit, karena selain sangat cepat, mereka juga bisa berubah arah saat melaju, artinya prediksi radar akan jadi lebih sulit. Beberapa bahkan dirancang supaya terbang di jalur yang tidak biasa, dan itu membuat waktu reaksi pertahanan semakin pendek. Teknologi pertahanan selalu tertinggal sedikit dari teknologi serangan, karena membuat ancaman baru seringkali lebih mudah daripada membuat sistem untuk menghentikannya. Dan karena itulah, Amerika bukan mencoba membuat sistem yang tidak bisa ditembus, tapi membuat sistem yang cukup kuat untuk mengurangi kerusakan, karena menghentikan semua rudal hampir mustahil.